Infrastruktur, perubahan, dan peradaban. Tiga hal inilah yang mengiringi manusia menjalankan kehidupan di lingkungannya. Sebuah visium yang diawali dengan transformasi menuju kota cerdas dan berkelanjutan. Hal inilah yang membuat pikiran saya, Reza, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kian bersemangat dalam meneruskan ikhtiar pembangunan menuju Indonesia yang maju dan berdaulat. Semangat menjalankan visium Kementerian PUPR kian mendorong rasa keingintahuan saya dalam wujud nyata pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor permukiman yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Saya berkesempatan mengunjungi dan merasakan manfaat infrastruktur pemukiman yang dibangun di beberapa pelosok negeri. Di Bali, saya kagum dengan revitalisasi tempat pemrosesan akhir sampah regional Suwung yang telah menyulap gunung sampah menjadi ruang terbuka hijau. TPA yang berlokasi di kota Denpasar ini juga melayani kota di sekitarnya, sesuai namanya, yaitu TPA Sarbagita, yang berarti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Upaya penyihatan lingkungan permukiman juga terlihat di kota Bitung, Sulawesi Utara. Saya juga melihat peran masyarakat dalam mendukung pengurangan sampah dari sumbernya dan didukung dengan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kali ini saya berpindah ke lokasi dibangunnya sistem penyediaan air minum atau SPAM yang memiliki peran sentral dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan akses air minum. Di SPAM Narmada Lombok, saya melihat rangkaian proses demi proses pengolahan air minum yang disampaikan secara informatif oleh petugas PDAM. Begitu pula SPAM di Ronawulu, Kota Bitung. Diharapkan sistem ini dapat terus berjalan dan dikembangkan kapasitasnya untuk manfaat yang lebih luas. Tidak hanya melayani masyarakat di wilayah permukiman, namun juga mendukung pariwisata yang semakin berkembang. Mata saya semakin terbuka saat menyaksikan partisipasi masyarakat dalam membangun. Keberlanjutan sarana yang terbangun ada di tangan pemanfaatnya, yaitu masyarakat, bukan di tangan para tukang. Ini terlihat pada sarana pendukung sosial dan ekonomi di perdesaan melalui program PISEU yang memiliki manfaat dalam menghubungkan akses antar desa. Sehingga kemudahan akses dan efisiensi waktu serta biaya dapat dirasakan oleh setiap warga yang melintas. Pengembangan kawasan tidak hanya di desa, bahkan sampai menyentuh ke kawasan bersejarah dan pariwisata. Contohnya dengan menghidupkan kembali karisma kawasan Kota Lama Semarang. Program penataan kawasan ini dinilai efektif dalam melestarikan wilayah cagar budaya dan mendorong sektor ekonomi pariwisata. Kawasan strategis pariwisata nasional pun tidak luput mendapat sentuhan. Salah satunya di KSPN Labuan Bajo, dengan menata kawasan, membangun ruang terbuka, akses jalan, sarana kuliner, dan lain-lain. Penataan tidak hanya dilakukan di kawasan, tapi juga bangunan dan lingkungan sekitarnya. Seperti yang dilaksanakan di Pusat Olahraga Stadion Manahan Solo. Upaya ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendorong sektor olahraga yang berdampak luas pada sektor pembinaan SDM yang unggul, sehat, pengembangan sosial dan ekonomi, serta prestasi bangsa. Fasilitas yang terdapat di stadion ini pun menggunakan kualitas yang terbaik dan didukung drainase lapangan yang baik. Tentunya ini memupuk rasa bangga saya secara pribadi dapat menjadi saksi dari mahakarya anak bangsa yang menjadi ikon baru bagi Indonesia, khususnya di Kota Solo. Kebanggaan mengiringi perjalanan saya ke beberapa lokasi pembangunan infrastruktur, memberikan suatu pengalaman berharga yang membuka hati dan pikiran. Langkah perjalanan saya tidak berakhir sampai di sini. Teringat suatu pesan dari ayah saya. Hidup akan lebih baik dengan melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain. Dan sejatinya, semangat perubahan itu selalu ada dalam diri setiap orang.